Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, harapan kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga kondisi badan ya, karena ya sekarang masih dalam masa pandemi sehingga ya sangat dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan dan imun kita ya. Jadi ya banyak aktivitas olahraga ya, walaupun di rumah, jangan cuma duduk-duduk aja. Kalau ada kesempatan olahraga silakan olahraga. Pas belajar ya kalian gunakan kesempatan untuk belajar. Jadi ya walaupun di rumah ya kalian harus tetap semangat belajar dan ya menjaga kondisi tubuh kalian biar tetap fit. Karena ini juga sudah mulai masuk di pekan akhir mau menjelang PAT, jadi nanti ya kalian tetap jaga kesehatan sehingga nanti di PAT kalian bisa melaksanakan PAT dengan keadaan sehat ya. Baik, pada siang hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya, sudah bawakan pada minggu lalu ya, mengenai hardware komputer ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita selalu diberikan kemudahan, agar kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan ya apa yang kita harapkan semua. Jadi belajar kita juga di sini menjadi lebih nyaman, lebih ilmunya lebih bermanfaat dan barokah. Silakan Eko ya, selaku ketua kelas di sini, silakan dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Selesai. Ya, terima kasih Eko, sudah dipimpin berdoa. Baik anak-anak, mungkin dari pertemuan kita minggu lalu atau dari materi kita yang minggu lalu, mungkin ada yang masih bingung atau masih belum paham, boleh ditanyakan di sini. Nggak ada pertanyaan? Yang lain? Nggak ada ya? Sudah paham ya jadi materi yang minggu lalu? Sudah, Pak. Kapan? Sudah, Pak. Baik, ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan ya materi yang selanjutnya. Ini materi kita di pertemuan terakhir ya, karena untuk pekan depan kita sudah masuk di PAT atau penilaian akhir tahun. Baik, di sini nanti Bapak akan mengulas ya sedikit materi di pertemuan lalu dan membahas yang materi yang baru di sini. Nanti ada sedikit praktek juga ya dari kalian ya. Nanti untuk job sheet atau isinya bisa di-download di LMS ya. Baik, saya share screen dulu ya anak-anak. Oke, sudah bisa melihat tampilan di komputer? Sudah, Pak. Baik. Ya, hari ini ya kita akan belajar mengenai ya, interaksi antara hardware, software, dan brandware. Oke, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membandingkan interaksi antara perangkat kelas, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian siswa dapat mempraktikkan interaksi dua atau lebih perangkat yang berbeda, transfer data tering ya antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Nanti kita akan ada sedikit praktek ya pada kegiatan di siang hari ini. Nanti ada Bapak akan mendemokan ya bagaimana cara transfer data kemudian tethering ya. Jadi nanti ada transfer data yang kita pakai kabel maupun yang tanpa kabel. Nanti akan Bapak demokan di sini. Baik, langsung kita masuk ke pembelajaran kita ya. Di sini ada yang masih ingat kemarin apa sistem komputer?
Sistem komputer itu kumpulan dari perangkat-perangkat komputer, yaitu ada hardware, software, sama brainware yang saling berhubungan dan berinteraksi dan akhirnya menghasilkan informasi untuk penggunanya. Ya, betul ya. Jadi itu tadi ya. Benar sekali dari Miranda, yaitu mengenai sistem komputer, yaitu ini gabungan dari 3 komponen ini, ada hardware, software, dan brainware. Di sini mereka harus ada semua, harus terhubung semua, sehingga namanya sistem kan ya. Sistem itu ya harus komponen-komponennya harus lengkap, harus ada antara hardware, software, dan brainware. Nah, ini tiga ini merupakan 3 komponen utama dari sistem komputer. Hardware, software, dan brainware di sini. Ya, hari ini kita akan mengulas lebih lanjut ya di sini, karena tadi seperti yang saya jelaskan di sini, kalian biar bisa membandingkan interaksinya bagaimana sih antara hardware dengan brainware, antara software dengan brainware, antara software dengan hardware. Ini kan kita ulas lebih dalam lagi. Kalian lihat di sini ada skema atau hubungan antara komponen utama komputer atau sistem komputer. Di sini ada di atas ada brainware, software, sama hardware. Ya. Di sini software ini dibagi menjadi dua di sini ya. Jadi dipecah menjadi 2 dalam software ini. Yang pertama ada apa? Sistem Operasi. Ya. Kemudian ada aplikasi. Ya, di sini dibagi menjadi 2 ini, ya. Kemudian terhubung ke hardware. Ini skemanya seperti ini. Jadi dari awalnya yang 3 tadi, yang ada software brainware tadi, kemudian dipecah lagi biar bicara di sini ya ada sistem operasi sama aplikasi untuk softwarenya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dipecah lagi menjadi lebih spesifik ya. Ini ada siklusnya, siklus pengguna, ya, pengguna aplikasi dan perangkat keras di sini. Bisa kita lihat di sini, pengguna atau bisa kita sebut brainware. Ya, di sini menggunakan aplikasi, menggunakan sistem operasi. Kemudian di sini ada perangkat-perangkat keras ini dihubungkan ke sistem operasi, yaitu dengan BIOS dan driver di sini. Driver di sini. Ya. Jadi tadi setelah 2 tadi dipecah ya antara sistem operasi dan aplikasi, ini dipecah ya, terhubungnya seperti ini. Nah, di sini juga harus terhubung dengan perangkat-perangkat keras yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Ada apa aja perangkat? Input, prosesor, sama penyimpanan. Ya, betul ya. Di situ. Jadi perangkat-perangkat itu juga terhubung dengan sistem operasi. Nah, di sini ada BIOS dan driver ya. Ada yang tahu fungsi dari BIOS? Sistem komputer. Ya, Rohimah, silakan. BIOS. Ya, betul. Jadi untuk BIOS-nya di sini ya, seperti yang disampaikan Rohimah tadi, yaitu memeriksa perangkat-perangkat keras di sini ketika komputer dinyalakan. Ya, betul. Jadi ketika komputer kita nyalakan, ya, BIOS ini membaca hardware apa saja yang sudah terhubung dengan komputer kita. Itu apakah sudah terhubung dengan baik? Ya, keadaannya baik apa enggak. Setelah itu baru dia masuk ke dalam sistem operasi ini. Jadi biasanya kalau kalian menyalakan komputer, ya tampilan pertama yang muncul yaitu BIOS-nya. BIOS ini maksudnya ada banyak sekali ya. Ya, biasanya untuk membuka BIOS ini di komputer kita ya, untuk masuk ke pengaturannya bisa kita tekan F2 atau F12 ya, tergantung laptopnya, beda-beda ya. Biasanya F2 ya, tekan F2 itu nanti masuk di dalam BIOS-nya. Di situ ada pengaturan nanti. Pengaturan misalkan untuk mengatur ketika komputer nyala yang dibaca hard disk dulu atau flash disk dulu, atau kemudian kita bisa melihat di situ perangkat apa aja yang ada. Itu bisa lewat BIOS di sini. Itu sebelum masuk ke dalam sistem operasi. Ya. Kemudian sistem operasi sendiri di sini fungsinya apa? Ada yang tahu? Itu Pak, untuk menjalankan suatu
operasi, maksudnya jadi operatornya gitu, kayak misalnya komputer, nah butuh sistem operasi yaitu kayak contohnya Windows atau Linux gitu, atau ya kalau MacBook, kalau Apple ya MacBook yang di MacBook itu ya itu Pak, yang saya tahu. Oke. Baik Miranda, betul ya. Ada yang lain mungkin yang menambahkan, melengkapi pernyataan Miranda tadi. Fungsinya Ya, Rohima. mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus aplikasi dasar sistem lainnya, termasuk untuk menjalankan program aplikasi. Ya, betul. Ya. Di sini sistem operasi ini fungsinya yaitu tadi ya, mengatur ini tadi perangkat keras yang ada di sini ya. Dan juga mengatur sistem atau aplikasi software atau aplikasi yang di sini. Jadi selain perangkat keras dia juga mengatur perangkat lunak. Dan dia juga sebagai penjembatan antara kedua ini. Jadi kenapa dia kok letaknya di tengah-tengah? Karena memang ini tadi dia fungsinya mengatur tadi antara software dan hardware di sini. Biar pengguna ini bisa mengakses atau menggunakan perangkat-perangkat ini antara software dan hardware. Ya, kemudian di sini selain BIOS untuk terhubung dengan sistem operasi, di sini juga dibutuhkan driver. Apa itu driver? Ada yang tahu? Pengantar, yaitu driver mobil ya itu. Driver itu. Ya, Vidya ini suka bercanda. Ya, driver di sini maksudnya yaitu dia sebuah software. Dia sebuah software yang dimana driver ini digunakan agar sistem operasi mengenali hardware yang ada di sini. Hardware-nya apa saja. Atau bisa kita gambarkan driver ini sebagai manual book atau buku manual bagi sistem operasi agar bisa menjalankan atau memerintah hardware yang ada di sini. Ya. Sampai sini paham ya. Jadi ibaratnya dia itu sebuah manual book. Biar sistem operasi ini bisa menjalankan hardware di sini. Jadi kalau kita nggak baca manual book kan kita nggak tahu ini gimana sih caranya menjalankan ini pakainya gimana sih lah gitu kan, kita bacanya pakai manual. Ya sama, driver ini fungsinya sebagai manual book bagi sistem operasi tadi untuk menjalankan hardware yang ada di sini. Ya, kalian biasanya pernah tahu gini, misalkan kalian punya printer di rumah nih. Ya, printer. Nah, terus kalian mau pakai tapi belum diinstal drivernya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Ya itu seperti itu karena nggak kenal sistem operasinya. Ini ya berapa sih caranya apa? Merintah gimana sih caranya ngerjainnya gimana sih? Karena dia nggak tahu karena drivernya belum diinstal seperti itu. Keduanya ini harus ada biar bisa terhubung dengan sistem operasi. Kemudian aplikasi tambahan di sini. Ya. Aplikasi tambahan di sini apa maksudnya? Ada yang tahu? Mendukung sistem operasi, Pak. Ya, betul lah Vidya, mendukung sistem operasi. Jadi pengguna atau brand di sini ya, itu kan butuh aplikasi tambahan untuk mengerjakan suatu tugas atau membuat sebuah informasi ya, dari data menjadi sebuah informasi. Butuh aplikasi tambahan ini, apakah mau berupa gambar, berupa data angka atau apa. Di sini kan banyak sekali aplikasinya ya. Ada yang berbasis perkantoran, pakai Office tadi, Word, Excel dan lain-lain. Mungkin berbasis multimedia, misalkan mau nonton film, mau mendengarkan musik, itu ada aplikasinya sendiri situ ya. Fungsinya di sini yaitu aplikasi atau software di sini ya. Tadi ya sesuai dengan kebutuhan penggunanya itu sebagai apa. Tapi itu tetap harus terhubung dengan sistem operasi karena yang mengatur biar berjalan itu kan sistem operasi semua. Jadi terhubung ke sistem operasi baru ke pengguna. Ya. Jadi hubungannya seperti itu. Untuk biar bisa berinteraksi dengan sistem operasi tadi, ya butuh BIOS dan driver ini untuk hardware. Nah, untuk aplikasi biar bisa berinteraksi dengan pengguna butuh sistem operasi. Ya. Pengguna biar bisa berinteraksi dengan hardware butuh sistem operasi. Ya. Jadi di sini yang mengatur tadi yang disampaikan Miranda sistem operasi tadi. Maaf Rohima tadi,
yaitu sistem yang mengatur ya antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna tadi ya sebagai penjembatan antara pengguna dengan hardware, pengguna dengan software. Karena yang mengatur semua di sini sistem operasi. Ya di sini jelasnya banyak, kemarin sudah kita bahas ya. Ada Windows, ada Linux, ya ada Mac tadi sudah disebutkan Miranda tadi. Macamnya banyak di situ. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Alhamdulillah bisa, Pak. Ya, itu tadi interaksinya seperti itu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Peran sistem operasi di sini ya. Mengelola perangkat keras atau hardware tadi. Jadi dikelola bagaimana biar bisa digunakan bagaimana fungsinya. Tapi syaratnya tadi harus ada apa? Ya, harus ada driver yang diinstal tadi. Nah, kemudian menjalankan aplikasi, ya, aplikasi tambahan tadi, karena aplikasi ini berjalan di dalam sistem operasi kita. Ya, jadi tanpa ada sistem operasi aplikasi ya nggak bisa kita install ya. Itu. Kemudian menyediakan antarmuka dengan pengguna, ya, karena di perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat berinteraksi dan bekerja sama. Jadi memang fungsi sistem operasi ini sangat kompleks, jadi mengatur ya sumber daya antara hardware dan software tadi agar dapat kerja sebagaimana mestinya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya. Jadi letak sistem operasi ini berada di tengah-tengah ya, menghubungkan antara semua ketiga elemen yang ada di sini antara software, hardware dan firmware di sini. Karena memang penjembatan antara pengguna dengan perangkat keras, pengguna dengan perangkat lunak di sini sistem operasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini interaksi pengguna dengan hardware tadi ya. Di sini dibagi menjadi dua jenis. Saya bagi menjadi dua jenis. Yang pertama interaksi dapat melalui BIOS. Ini sebelum masuk melalui tadi ya, melalui sistem operasi. Ya. Deteksi hardware pada BIOS. Jadi sebelum masuk ke sistem operasi ya, itu yang deteksi BIOS dulu. Dilihat perangkat apa aja yang sudah terhubung, perangkat apa aja yang ada. Itu bisa kita tahu lewat BIOS ini. Tapi setelah kita masuk sistem operasi ya, kita interaksi hardware melalui driver di sini untuk pengguna. Bisa kita lihat di driver apa yang sudah terinstall di sini. Nanti akan terdeteksi. Ngeceknya di sini. Kalau kalian mau lihat, saya ini di My Computer. Nah, masuk di sini, kemudian kita pilih di device manager ini. Lihat ya, di sini ada berbagai macam perangkat yang sudah terinstall di sini. Kita lihat ada audio sound ini ya, input dan output, kemudian ada Bluetooth, kemudian di sini ada apa? Hard disk ya, disk drive ini ya, mereknya Toshiba, dikenali semua untuk hardware-nya apa saja yang ada di sana. Ada remote-nya juga ada nih, mic and output device ya. Monitornya apa? Ya, bisa kita lihat ini. Itu ya untuk melihat apa yang sudah terinstall di komputer kita. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Seki silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Apa perbedaan software sistem dengan software aplikasi? Oke. Perbedaan antara software sistem dan software aplikasi. Baik, bisa kita lihat di sini tadi ya. Kita kembali ke atas tadi ya. Di sini untuk software sistem, yaitu software yang berhubungan dengan sistem operasi itu tadi. Ya, bisa lihat sistem Windows gitu, Linux gitu ya, Pak ya. Windows, Linux dan lain-lain ini software sistem. Karena dia berfungsi mengatur sistem yang ada di sini antara hardware, software dan pengguna tadi sebagai penjembatan tadi. Nah, kalau software aplikasi tadi ya itu software tambahan. Software tambahan seperti ada Microsoft Word, betul ya. Kemudian Excel, kemudian misalkan PowerPoint, itu masuk ke Office. Misalkan ada program seperti Photoshop, kemudian D dan lain-lain, itu
dia berupa program tambahan yang digunakan untuk pengguna untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tertentu atau digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi informasi itu tadi. Ya. Jadi bedanya kalau ya itu sama-sama software, sama-sama software, cuma bedanya fungsi dan perannya di situ tadi. Ya. Kalau software sistem lebih ke sistemnya, jadi mengatur antara perangkat atas, perangkat lunak dengan pengguna tadi. Kalau yang aplikasi ya itu tadi cuma digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Itu ya Segi. Ya Pak. Ya, mungkin ada yang lain? Saya Pak. Ya Bayu silakan. Bagaimana operasi kita itu error atau rusak? Oke, bagaimana kalau sistem operasi kita rusak atau error? Ya, mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan dari Bayu. Ada yang berani? Saya Pak mau nyoba. Oke, silakan Miranda. Pertanyaannya itu tadi gimana kalau sistem operasi error? Gitu. Ya. Saya mau coba jawab. Kan sistem operasi itu ibarat operator gitu kan yang menjalankan suatu. Kalau misalnya sistem operasinya itu rusak ya tentunya nggak bisa jalan gitu loh. Harus dikasih Windows atau Linux itu baru kamu bisa ngakses, kayak misal pakai Microsoft Word gitu. Jadi baru bisa dipakai kalau pakai sistem operasi. Ibarat sistem operasi kan kayak wadahnya gitu loh, kayak tempatnya, kayak alatnya gitu. Jadi solusinya kamu kalau sistem operasi rusak gitu, misalnya mau ganti ke Windows 10 gara-gara Windows 7-nya lemot misalnya, ya kamu harus ganti. Emang kalau rusak kan kayak emang nggak bisa dipakai gitu. Itu Pak menurut saya. Ya, betul sekali ya penjelasan dari Miranda tadi. Ya, sangat lengkap ya. Jadi benar yang disampaikan Miranda tadi, Bayu. Jadi kalau sistem operasi kita rusak atau error ya yang harus kita lakukan yaitu kita harus menginstal ulang ya dengan sistem operasi yang baru. Kalau error ya kebanyakan ya kita tidak bisa menggunakan komputer kita dengan maksimal ya. Mungkin itu ya Bayu dari saya. Jawabannya tadi juga sudah disampaikan dari Miranda. Mungkin ada lagi? Kalau cukup kita lanjut ke praktikum ya, sedikit praktikum kita. Ya, mengenai tadi ya menghubungkan dua perangkat yang berbeda tadi. Oke, Pak. Baik. Plat dan bahannya bisa dilihat di job sheet ya. Nanti cuma butuh laptop atau komputer kemudian dengan HP di sini. Ya. Yang pertama yang akan saya praktekkan yaitu nanti menggunakan ini ya, menggunakan kabel ya. Jadi kabelnya bisa kalian lihat pakai kabel charger biasa itu ya, yang bawaan HP ya. Ya, kemudian kita hubungkan ke atau kita colokkan ke USB kita. Di sini kita coba transfer data ya antara dua perangkat yang berbeda, yaitu antara smartphone dengan komputer kita. Baik, kita colokkan seperti biasa, seperti kita charger itu ya. Tapi kita hubungkan dengan ini, dengan komputer ya. Setelah itu di sini bisa kita lihat screen dulu. Nah, di sini sudah muncul ya, kelihatan nggak di sini? Ada tulisannya Vivo 1806. Oh ya. Ini berarti otomatis perangkat kita sudah terhubung dengan komputer ya. Bisa kalian lihat di sini ada penyimpanan kartu ya, sama penyimpanan internal di sini. Ya, kita bisa juga lihat ukurannya di sini ya. Untuk kartunya di sini saya sekitar 29, sekian. Untuk internya 49, sekian. Prakteknya kalau pakai kartu cukup mudah ya. Kita nyolokkan gitu aja. Nanti di sini kita bisa lihat ya apa saja sudah tersimpan di memori kita, mulai dari gambar, video, dokumen dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat. Kalau mau tinggal kita copy paste saja di sini ya. Akan copy di sini opening intro. Saya copy dan saya pindahkan di misalkan di data D. Saya paste di sini. Ya.
otomatis langsung berpindah di sini ya. Cukup seperti itu ya kalau pakai kabel, cukup sederhana. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak kalau kita tanpa kabel? Apa enggak? Ya. Bisa. Caranya pakai apa? Opsi tersebut ya. Pakai Bluetooth bisa. Pakai apa? Pakai wireless bisa. Nah, yang saya praktekkan nanti yang pakai wireless. Kalau pakai Bluetooth kan gampang nih. Tinggal kita nyalakan Bluetooth di komputer, kemudian kita nyalakan Bluetooth di HP, kemudian kita sharingkan, itu kan sudah terhubung nanti. Nah, bagaimana kalau kita pakai wireless Pak, pakai WiFi Pak? Oke, di sini kan saya praktekkan ya, caranya bagaimana? Nah, yang pertama kita biasa ya kita tethering antara HP dengan laptop kita. Kita nyalakan tetheringnya ya. Sudah tahu caranya? Sudah. Jangan sering tethering juga. Apalagi ya kalau di kelas kan miskin kuota. Seperti itu ya. Nah, kita ya nyalakan hotspot pribadi, kemudian ya kita hubungkan dengan ini perangkat kita. Ini sebentar saya hubungkan dulu biar terhubung dulu ya. Sebentar. Di WiFi, di wireless. Nah, ini saya konekkan. Ya, sudah connect ya di sini. Saya pakai Wahyu Hotspot ini yang dari tethering dari HP saya. Nah, kemudian kita di komputer kita di mana? Boleh di C atau di D ya. Kita buat folder baru. New folder. Ya, misalkan kita kasih nama kirim dari HP. Tuh, di sini kita atur dulu biar folder ini nanti saat kita kita koneksikan dengan HP bisa dibuka ya. Kita klik kanan di sini ya. Kemudian kita pilih properties yang paling bawah sendiri. Ya. Setelah muncul ini kita pilih yang sharing. Kita pilih sharing. Ya. Kemudian kita pilih share di sini tadi ya. Sharing, kemudian kita pilih share. Keluar seperti ini. Nah, kita pilih ini. Everyone. Ya. Kita pilih everyone. Kemudian kita add. Nah, di everyone ini kita atur di sini ya. Ini enggak cuma read and read. Kalau sudah kita pilih yang share ini tadi. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah kita pilih done. Kita close di sini. Oke, selesai sampai situ. Ya. Kita lihat IP dulu. IP komputer kita. Ya. Kita masuk command prompt. Kita masuk command prompt ya atau CMD ya. Kita pilih ada di pencarian CMD gitu aja. Nah, ini masuk command prompt. Kita pilih. Ya. Untuk melihat IP di sini kita ketik IP config. Gabung ya, IP config. Kemudian kita enter. Otomatis di sini akan keluar ya. Keluar seperti ini. Jadi IP yang kita pakai atau kita gunakan itu nanti ini, IP versi 4 ini yang kita pakai. Ya. Di sini bisa kita lihat 192.68.43.37 itu IP yang 192.68.43.37 itu IP yang kita dapatkan tadi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita buka HP ya. Kita buka HP. Kita butuh aplikasi namanya ES Explorer. Sudah tahu aplikasinya? ES penjelajah file itu loh.
Iya. Kalau nggak salah logonya biru Pak, logonya Pak. Ya betul. Ya betul. Biru ES itu ya. Nah, itu kalau sudah kita buka ya. Nah, sini ya ES Explorer. Nah, ES menjelajah itu loh. Nah, masuk ya di sini. Kemudian nanti pilih tadi ya jaringan tadi. Kemudian di situ nanti kita pilih baru atau bisa kita pindai di sini, langsung kita pindai itu ya. Kita pindai. Kalau sudah kita pilih di situ ada nama komputer kita. Nah, nanti otomatis akan muncul foldernya sesuai dengan yang kita share tadi ya. Nanti kan setelah kita pindah tadi keluar ini. Ya. Saya pilih karena komputer saya namanya Wahyu M ini, saya pilih ini ya. Ya. Kemudian misalkan saya kopikan satu data ini, misalkan gambar ini ke dalam komputer tadi, kemudian saya paste ya. Ya ini kan keluar tadi ya. Folder yang kita buat dari komputer kita tadi, dari HP atau tadi. Dan kita pastekan di sini, nanti otomatis keluar. Nah, kita lihat di komputer kita juga keluar nanti. Ya. Saya contohkan ini, saya ulangi lagi ya prosesnya. Jadi tadi ini kirim dari HP, masih kosong kan ini ya. Nah, ini coba saya kirimkan yang dari HP saya, misalkan gambar saya misalkan. Saya salin, kemudian saya tempel di sini. Nah, otomatis langsung muncul di sini. Jadi kita bisa langsung bertukar data di situ ya. Ini kalau pakai wireless tadi. Jadi kita harus mengatur IP kita tadi ya, IP pada komputer kita agar dikenali perangkat input kita. Kalau pakai wireless atau pakai jaringan tadi seperti itu. Kalau pakai kabel ya gampang banget, tinggal colokkan aja bisa langsung. Tapi bagaimana kalau kita tanpa langkah-langkahnya nanti sudah saya susun atau saya buat di e-learning, silakan nanti bisa di download ya, terus dipraktekkan di rumah. Kemudian nanti dibuat laporan ya, dibuat laporan praktikum ya nanti. Silakan nanti di-download LKPD-nya di e-learning nanti. Sama job sheet-nya ada di sana. Masuk di e-learning, kemudian masuk di pembelajaran saya ya. Di informatika, kemudian ya pilih yang sistem komputer ya. Di sana Bapak sudah upload ya di sini mengenai LKPD dan job sheet-nya ada di sini, bisa diakses, di download, kemudian nanti dipraktekkan secara mandiri di rumah masing-masing ya. Jadi nanti laporannya silakan dikirim lewat email ya. Lewat email. Ada yang nggak punya laptop, silakan bisa gabung dengan temennya yang punya laptop nanti ya, dipraktekkan. Tapi tetap laporannya harus sendiri-sendiri. Jadi nggak boleh jadi satu. Kalau cukup ya silakan boleh disimbolkan, kita review pada hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari pada siang hari ini. Mau menyimpulkan, Pak? Ya, silakan Miranda. Ya, jadi pertama tadi kita dapat pertanyaan kayak apa sih itu sistem komputer gitu. Jadi sistem komputer itu suatu sistem yang berisikan tentang pengguna-pengguna yang seperti kayak hardware, software, sama brainware-nya. Terus dari pengguna itu, yang brainware itu, kita tuh juga pakai yang namanya sistem operasi. Nah, sistem operasi itu apa? Sistem operasi itu suatu sistem yang menjalankan kayak Windows, habis itu Linux gitu-gitu. Ya, terus juga tadi Pak Uwe juga ngajarin tentang men-share data pakai hotspot gitu. Gitu, Pak. Ya, terima kasih kesimpulannya dari Manda. Ya, sangat lengkap ya. Jadi
itu tadi ya yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Jadi mulai dari interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak sama pengguna tadi ya. Bagaimana interaksinya tadi sudah kita bahas dengan lengkap. Kemudian tadi juga saya mendemokan sedikit tentang bagaimana menghubungkan antara dua perangkat yang berbeda tadi, antara smartphone dengan komputer yang ada. Baik, terima kasih untuk siang hari ini, kita cukupkan ya. Baik, Eko, silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan teman-temannya dipimpin berdoa dulu sebelum kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, marilah kita berdoa kepada kalian masing-masing. Berdoa. Terima kasih Eko sudah dibantu untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Untuk kalian tetap jaga kondisi ya, karena kita sudah mendekati minggu-minggu penilaian akhir tahun ya. Jadi tetap dijaga kondisinya, tetap belajarnya tetap diingatkan ya, agar tugas-tugasnya juga yang masih punya tanggungan tugas itu Bapak Ibu guru ya, selain saya yang lain-lain juga silakan diselesaikan sebelum nanti PAT. Kan nanti saat PAT kalian bisa belajar dengan tenang ya, tanpa mikir ada tugas yang lain-lain, nanti biar belajarnya lebih fokus ya. Jadi mumpung ini ada sedikit waktu, segera diselesaikan untuk tugas-tugas yang masih punya tanggungan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.